Oke, saya pengen tanya ke Bang Zuma dan Pak Andre masih di sini kan ya? Masih, Pak masih, Andre. masih, masih. Oke, saya pengen dengar jawaban dari dua sisi nih. Pertama dari Bang Zuma dan Pak Andre. Kalau untuk Nabi Isa, apakah Nabi Isa sama dengan Yesus Kristus? Sudah. Apakah Nabi Isa sama dengan Yesus Kristus? Boleh tolong dijawab dari sisi Pak Andre dan kemudian dari sisi Bang Zuma. Terima kasih. Oke, siapa dulu Bang Andi? Kalau bisa Pak Andre dulu deh. Pak Andre silakan Pak Andre. Saya duluan ya. Iya. Ya, memang berbicara tentang Nabi Isa. Pertanyaannya tadi apa tadi? Diulang, Ci. Nabi Isa, apakah sama dengan Yesus Kristus? Dan kenapa? Ya. Oke, baik. Saya menjawab. Memang versi orang Islam dan Kristen itu jauh berbeda. Orang Islam itu mempercayai bahwa Yesus itu atau Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma. Sementara orang Kristen itu mempercayai bahwa Yesus itu, ya ada beberapa tafsiran ya dalam kekristenan. Ada yang berkata bahwa di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba, atau ada juga yang mengatakan di kandang domba yang ada di Bethlehem, begitu. Nah, memang kalau kita mau berbicara tentang Yesus dan Isa, maka harus dilihat dari sudut pandang orang Yahudi dan juga orang Arab. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang kalau mau dikatakan sama tapi juga berbeda. Kenapa? Karena dari hal kesamaan, ya Yesus pun juga disebut dari Isa. Tetapi dalam latar belakang seperti yang saya katakan tadi, dalam sudut pandang ataupun juga kepercayaan dilahirkan, itu sudah jauh berbeda. Karena orang-orang Islam mempercayai bahwa Yesus itu lahir di pohon kurma, sementara orang Kristen mempercayai lahir di kandang domba. Maka itu sesuatu yang menjadi fakta historis yang sudah berbeda. Nah, dari fakta historis yang berbeda ini akan muncul yang namanya fakta teologis pun juga yang berbeda. Tidak akan pernah sama. Karena dari sisi historis itu sudah saling bertentangan dan tidak sama. Maka menurut saya itu kembali kepada saya dan saudara melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau dalam kekristenan, Yesus atau Isa itu lahir di kandang domba. Sementara dari sudut pandang orang-orang Islam itu lahir di pohon kurma. Jadi ada yang namanya perbedaan yang sangat jauh. Tidak akan pernah sepakat dalam hal ini. Makanya yang saya bilang tadi, dalam hal historis saja sudah berbeda, maka pasti dalam hal teologis itu pasti akan berbeda. Udah ya Bang? Ya. Oke, baik. Bang Juma silakan. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara dengan pola ini, Nabi Isa, Yesus, maka kita berbicara mengenai histori. Karena Yesus dikenal di Kristen, kemudian Nabi Isa dikenal di Islam. Nah, ketika berbicara hal ini, maka kita harus runut kepada dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim kemudian adalah ketika Siti Maryam datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel pada saat itu dikatakan oleh Al-Quran bertanya kepada Siti Maryam, "Qalu ya Maryamu laqad ji'ti say'an fariyan." Wahai Maryam, sungguh engkau datang dengan membawa sesuatu yang sangat mungkar. Kamu ini keturunan Harun. Bagaimana mungkin kemudian kamu hamil? Orang tuamu itu adalah orang baik-baik. Ayahmu orang baik-baik, ibumu bukan seorang pesina. Tapi kenapa kamu bisa hamil? Kemudian Maryam tidak banyak cerita. Maryam hanya mengatakan, tanyakan kepada anakku. Orang-orang Yahudi pada masa itu kemudian berkata, bagaimana mungkin saya berbicara kepada bayi Maryam? Itu mustahil. Maka kemudian terdengar suara,
anak bayi tersebut. Apa kata bayi itu? Inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Inni abdullah. Jadi statusnya di sini sama-sama menyembah nih. Berarti ada oknum yang lahir tanpa ayah, yang posisinya sama-sama menyembah. Isa, Yesus sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama. Yang membuatnya berubah nanti adalah orang di luar daripada ajaran oknum ini. Yang mengajarkan dia Tuhan, mengajarkan dia ini dan itu, oknum itu yang mengajarkan. Kenapa? Sepanjang dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, pola yang ada di dalam Al-Quran, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan, itu dia praktekkan. Di tengah-tengah Bani Israel dia praktekkan. Di dalam Bible dia praktekkan itu. Beliau mau supaya orang-orang percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Tapi ditolak. Tapi begitu muncul kemudian ajaran di Romawi, dia seketika menjadi Tuhan. Melalui konsili. Nah, Nabi Isa kemudian mengatakan itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi, dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, orang yang dikasihi, orang yang disayangi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Lalu dituhankan. Maka Yesus seketika berubah menjadi sosok dewa, separuh Tuhan, separuh manusia. Itu setelah sampai di meja orang-orang Roma. Lalu dikatakan apa dalam Al-Quran? Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran sakhiyan. Dan aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Kalau kita belajar Bible, sekali lagi, kalau kita buka Bible Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah sekalipun memanggil mamanya, ibunya, emaknya dengan panggilan matera. Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, mama. Tetapi selalu memanggilnya dengan perempuan, hai perempuan, hai perempuan. Panggilan yang sama kepada seorang, seorang pelacur, sama dengan panggilan yang dipanggilkan kepada orang yang melahirkan dia. Tapi kalau di Al-Quran, aku berbakti kepada ibuku, wa barram biwalidati. Jadi itu pembedanya di situ. Oknum ini sama, tapi ceritanya kemudian yang berbeda. Pola keimanan yang berbeda. Tetapi anehnya, antara Islam dan Kristen berbeda tentang oknum tersebut. Tapi oknum tersebut, dalam hal ini Yesus, dengan Islam itu sama. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah putra Maryam. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqq. Ini jelas. Jadi sama ajaran Islam tentang Nabi Isa dengan pengakuan Yesus dalam Bible. Yang berbeda ini Kristen. Apa yang diucapkan Yesus tidak sesuai dengan pola keagamaan, rutinitas kepercayaan dan rukun-rukun keagamaan Kristen itu, bak langit dan bumi tidak ada sama seperti Yesus. Sama sekali nggak ada. Makanya dikatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Nabi Isa kemudian berkata kepada kaumnya, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sama dengan Kejadian 17 nomor 7 tadi. Sama. Lagi-lagi Nabi Isa yang keturunan daripada orang-orang Yahudi, Nabi Ishak ini mengajarkan sembahan yang sama. Wahai Maria, di dalam kitab Yohanes, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Lagi-lagi Yesus dan Isa sama. Tapi Kristen yang membuatnya berbeda.
Kristen yang membuatnya berbeda. Inilah yang kemudian dikatakan terakhir 30 detik dikatakan dalam Al-Qur'an, fahtalafal ahzab min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumil azim. Maka berselisihlah golongan-golongan tertentu di antara mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, tentang sosok Nabi Isa. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu mereka menyaksikan hari yang agung. Ini kalau saya ditanya, Nabi Isa dan Yesus adalah oknum yang sama pada pokok ajaran, tetapi Nabi Isa dan Yesus berbeda pada pokok keagamaan Kristen dan Islam. Hanya ada satu manusia yang hidup tanpa ayah, yaitu yang kami sebut Isa alaihissalam.